Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor perdagangan ya kalau tidak salah. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Di sini saya juga ingin sharing-sharing saja Bapak Ibu terkait dengan saham yang barusan saya jual. Jadi disclaimer on, di sini sebenarnya saya juga bukan 100% investor ya Bapak Ibu, karena saya juga mencari momentum atau bisa disebut juga dengan swing trade juga. Dan salah satu saham yang saya punya itu adalah Coal. Nah ini sahamnya. Saya hanya ingin sharing saja terkait dengan saham Coal ini. Jadi kemarin itu sebenarnya kan saham Coal ini masuk FCA, yang mana kalau kita beli saham FCA itu sebenarnya resikonya sangat tinggi ya Bapak Ibu. Tapi karena memang momentumnya pun juga bagus, yaitu saham Coal ini akan keluar FCA, jadi saya membelinya. Saya membeli saham Coal ini dengan mengeluarkan uang 2,3 juta. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu ini ada yang bilang ini adalah nominal yang kecil juga, tapi ada yang bilang jika memang awal-awal belajar saham ini nominal yang cukup besar. Jadi untuk alokasi uang pun juga harus disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah kemarin itu saham Coal ini terkena trailing stop, yang mana ketika sudah naik tinggi dan dia turun, batasan turunnya ini saya set di 10% dan akhirnya kena trailing stop di harga 130 dengan capital gain sebesar 74%, yang mana nominalnya itu adalah 1.765.000. Jadi hampir beggar ya Bapak Ibu. Artinya apa? Jika kita memang serius untuk belajar ataupun investasi ataupun mendalami sebuah ilmu, saya yakin kita juga akan mendapatkan keuntungan dari sebuah ilmu tersebut. Begitu Bapak Ibu, jadi kalau kita bisa menemukan momentum di sebuah saham, maka jangan ragu untuk membelinya. Oke, lanjut kita ke saham INKP tadi. Jadi untuk saham INKP itu PT Indah Kiat Pulp and Paper atau IKPP merupakan bentuk perusahaan PMA atau penanaman modal asing yang didirikan atas joint venture sebuah perusahaan Indonesia atau PT Berkat Indah Agung dan dua perusahaan Taiwan. Di dalam prakteknya, perusahaan Taiwan bertindak sebagai penyedia teknologi untuk proses pembuatan kertas, sedangkan perusahaan Indonesia bertindak sebagai penyedia akses. Yang IKPP didirikan oleh Eka Cipta Wijaya di Tangerang pada tanggal 7 Desember 1976. Jadi perusahaan ini cukup lama berdiri ya Bapak Ibu, dan merupakan salah satu perusahaan yang memang bagus di Indonesia ini. Lanjut kita lihat saja di valuasinya. Untuk valuasi dari INKP ini, untuk peer-nya itu ada di angka 9,5, dan untuk PBV-nya itu adalah 0,44, yang mana masih lebih rendah daripada 3 tahun, yaitu adalah 0,46. Jadi saya rasa untuk PBV-nya ini masih masuk meskipun hanya kecil ya Bapak Ibu. Kita lihat di valuasi yang lain atau laporan keuangannya. Kalau kita lihat di revenue-nya pada tahun 2023, sebenarnya INKP ini bisa menghasilkan revenue sebesar 53 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, revenue-nya ini turun menjadi 50 triliun. Dan pada tahun 2023 ini diperkirakan revenue-nya naik menjadi 51. Nah kalau kita lihat ini memang mengalami kenaikan yang cukup sedikit ya Bapak Ibu kalau dibandingkan tahun 2024. Dan untuk kuartal 3-nya pun masih belum dirilis juga. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS dari INKP pada tahun 2023 adalah 1100. Sedangkan pada tahun 2024 itu adalah 1200-an. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan turun menjadi 980. Nah kenapa tadi revenue dan EPS itu berbeda? Ya mungkin saja ada beban-beban yang lain yang belum dihitung pada saat perhitungan. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Untuk net income sendiri Bapak Ibu pada tahun 2023 ini INKP bisa menghasilkan net income 6,2 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 kemarin naik menjadi 6,7 triliun. Dan pada tahun 2025 itu diperkirakan turun menjadi 5,3 triliun. Kalau kita lihat net income tahun 2024 ini mengalami penurunan bahkan sampai negatif ya Bapak Ibu.
Dan untuk tahun 2025 ini saya perkirakan INKP nanti di kuartal 3 itu mengalami kenaikan. Harusnya seperti itu. Karena ini negatif, jadi seandainya ini positif maka otomatis kuartal 3-nya juga sudah naik. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya dan cash flow. Untuk balance sheet-nya INKP ini memiliki cash sebesar 30 triliun dengan total liabilities 93 dan total aset 200 triliun, maka total ekuitasnya ini masih banyak ya Bapak Ibu, masih 106 triliun. Jadi menarik untuk INKP karena perusahaan yang sangat besar sekali. Lalu kita lihat di cash flow-nya. Untuk free cash flow saat ini INKP ini masih negatif ya Bapak Ibu, negatif 9,06 triliun. Jadi menarik untuk balance sheet dan cash flow-nya. Lanjut kita lihat di sisi dividen dan dividen historisnya. Untuk dividennya INKP ini bisa menghasilkan payout ratio sebesar 5,09 dengan dividen yield 0,58. Nah, kalau kita lihat di sini INKP memang memberikan dividen tetapi sangat kecil sekali, jadi saya rasa tidak worth it untuk membeli INKP berdasarkan dividen investing. Dan kalau kita lihat di dividen historisnya pun juga sama ya Pak Ibu, hanya 50 perak dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini. Selanjutnya kita lihat di sisi chartnya. Nah, kalau kita lihat di chartnya Bapak Ibu, sebenarnya untuk INKP ini mulai bulan Maret kemarin sampai Desember ini mengalami uptrend yang cukup menarik. Kalau kita lihat di sini INKP pun juga sudah breakout resistennya di harga 8.400-an ya Bapak Ibu. Lalu untuk saat ini bagaimana? Untuk saat ini saya rasa momentumnya pun juga menarik Bapak Ibu, tapi disclaimer on, jadi ini tidak bisa menjadi pedoman, tergantung stylenya Bapak Ibu masing-masing. Karena di sini saya juga menjadi swing trading juga ataupun bisa menjadi investor juga. Jadi tergantung style dari Bapak Ibu semua. Dan khusus di INKP ini saya rasa saya akan melakukan swing karena di sini dia sudah breakout resistennya. Sedangkan kalau saya invest mungkin saya akan membeli di bawah ya Bapak Ibu, sekitar 7.300-an itu kalau saya invest. Dan untuk harga 5.300-an ini malah lebih bagus lagi. Tetapi kalau breakout seperti ini saya rasa saya akan melakukan swing trading. Jadi nanti tergantung playing style Bapak Ibu masing-masing. Disclaimer on, jadi di sini saya belum memiliki saham INKP dan saya rasa nanti INKP pun masih bisa upside sebesar kurang lebih di harga 9.400-an, yaitu kurang lebih 8%-an. Lalu bagaimana ketika breakout resisten ini dan turun di bawah resisten lagi? Yaitu tergantung style Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya nanti akan cut loss kurang lebih jika turun di bawah 8.350-an ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk strategi saya. Lanjut kita lihat di kesimpulannya. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah PBV dari INKP ini masih menarik, yaitu adalah 0,44 dari 0,46. Dan untuk revenue, IPS, dan net income tadi kalau kita lihat memang mengalami penurunan ya Bapak Ibu, tetapi sebenarnya penurunannya itu tidak sebanding dengan net income-nya tadi jika membeli di bawah. Lalu untuk dividennya yaitu adalah 0,58% di harga sekarang, dan untuk price-nya ini saya rasa ini menarik jika memang melakukan swing trading, tetapi resikonya sangat tinggi ya Bapak Ibu. Oleh karena itu saya tulis di sini high risk. Jadi jika Bapak Ibu masih pemula di dunia saham, saya rasa ini bisa menjadi catatan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.